Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel, Prodi Paling Keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Terima kasih Sobat Blangkoners telah mendukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Dan pada kesempatan ini Dosen Blangkon kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memiliki suara yang sangat merdu, menggelegar, dan terlebih perjalanannya ini dirintis sejak kecil lah bahasanya. Saya memanggilnya Bu Ririn. Silakan disapa Bu Ririn. Halo, selamat siang Sobat Blangkoners seluruh Nusantara. Monggo, siapa bingung aku. Suaranya agak keras ya. Halo, terima kasih Sobat Blangkoners Ya. telah mengundang saya untuk berbagi. Tidak apa-apa, ini nanti saya edit. Iya. Oke. Halo Sobat Blangkoners semuanya. Terima kasih telah mengundang saya di sini untuk menceritakan sedikit pengalaman saya selama sebagai penyanyi, terutama yang itu. Ya. Penyanyi, dan beliau ini alumni dari SMA PGRI 6 Malang. Oke, Bu Ririn bisa diceritakan kepada kami pengalaman atau perjalanan hidup yang luar biasa. Tadi sebelum rekaman tik ini juga sudah bercerita kepada Sobat Blangkoners sebagai penyanyi. Silakan. Ya, terima kasih. Perjalanan saya sebagai penyanyi itu dimulai dari SMP. Sejak SMP. Sejak SMP. Oke. Waktu itu kebetulan tetangga sebelah rumah saya itu selalu mendengarkan saya itu kalau teriak-teriak. Oke. Hobinya teriak-teriak. Ya, saya tuh teriak-teriak ngikutin, kalau zaman dulu itu kan masih radio ya. Ya. Masih radio. Saya teriak-teriak mengikuti lagu apapun itu saya sambil teriak-teriak. Nah, kebetulan ibu ini, tetangga saya ini, beliau itu punya komunitas keroncong waktu itu. Punya komunitas keroncong. Ya, punya komunitas keroncong. Nah kan saya masih kecil, kemudian saya didatangi, saya ditanya, Dok gitu, kalau di orang Jawa kan, Dok kamu tuh tak lihat kok seneng nyanyi gitu, mau ayo ikut ibu, mohon doain ya, maksudnya beliaunya tuh sekarang sudah almarhum gitu. Jadi sama beliaunya tuh kamu mau ikut di komunitas saya? Saya enggak bisa keroncong Bu. Ya gak apa-apa, nanti diajari lagu apa saja bisa, mesti seperti lagu Indonesia Raya juga gak apa-apa dikeroncongkan nanti. Terus keroncong itu gimana, saya gitu kan. Kayaknya kalau seusia saya ini nggak suka keroncong, wes talah ikut aja dulu gitu. Waktu itu terus sama ibunya, akhirnya waktu jadwal beliau latihan itu saya diajak, benar-benar saya digandeng karena waktu itu masih kecil, ayo ikut. Kalau dulu itu kan masih di kampung-kampung gitu, latihannya masih di rumahnya bapak ini, bapak itu, ibu itu gitu kan. Jadi saya benar-benar yang digandeng, dituntun waktu itu ya. Zaman itu kita masih belum menomorsatukan kendaraan gitu. Jadi apapun tuh sering jalan kaki. Jadi saya jalan kaki, diajak beliau, diperkenalkan ya memang sepuh-sepuh. Beliau Keroncong ya namanya. Keroncong, karena benar-benar yang keroncong asli gitu. Jadi diperkenalkan sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh. Tapi kok alhamdulillah beliau-beliau itu semua mensupport saya gitu. Ya enggak apa-apa, ayo wes belajar, nanti saya ajari. Sampai ada yang namanya almarhum Bapak Suparman itu, sampai kalau saya nyanyi sampai dia yang bikin ketukan gini. Jadi supaya saya ininya enggak sampai jadi iramanya benar-benar gini. Ikuti kaki saya sampai kayak gitu. Jadi waktu itu ya saya masih belajar yang lagu-lagu yang istilahnya lagu kebangsaan waktu itu. Rayuan Pulau Seribu kayak gitu, Sepasang Mata Bola itu seperti itu ya, masih belajar belajar. Kemudian kok saya menikmati gitu Pak. Saya kok menikmati ya, kok ternyata kok kedengaran aja keroncong, tapi begitu kita terjun di dalamnya kok sama aja gitu, sama aja kayak musik pop atau yang lain, kok enak juga ya. Akhirnya saya rutin di situ Pak, rutin di situ sampai menjelang lulusan SMP. Waktu itu saya masih kelas 2, lulusan 1 tahun SMP ya? Jadi saya lulus SMP 83-84. Itu saya lulus SMP, kemudian 83 ya waktu itu, lulus SMP, saya masih di situ. Kemudian mulai ada yang namanya keroncong remaja. Keroncong remaja. Iya, keroncong remaja lah. Karena kebetulan saya sudah 1 tahun ikut gabung di
perkumpulan itu. Ya waktu itu selama bergabung itu ada ikut juga mengikuti lomba bintang radio Oh, dan televisi sudah ya. ikut lomba-lomba ya. Sempat ikut kayak gitu. Cuma ya namanya usia Usia remaja iya, ya. usianya Iya. masih ini kan. Jadi sejak SMP ya? Iya, mulai Oke. sejak SMP. Sekarang ketika masuk SMA kan infonya Bu Riri ini masuk SMA PGRI 6 Iya, Malang. iya. Nah, ada pengalaman enggak Bu yang berkesan selama di PGRI 6 ini? Oh iya. Pengalaman Tentang hubungannya dengan menyanyi. oh gitu, iya. Kalau pengalaman tentang menyanyi saya selama di SMA PGRI 6, saya mulai kelas 1 waktu istilahnya penerimaan murid baru itu kemudian saya sempat mengisi folk song waktu itu ya. Oh, folk song. Ya, folk song yang cuma pakai gitar. Iya. Yang kayak gitu. Sempat mengisi gitu, terus sempat masih gitu, terus kemudian selama giat waktu itu ya masih kelas 1 lah, karena saya masuk di SMA PGRI 6 ini tahun berapa ya? 83, 84. 83, 84. Iya. Soalnya kan lulus SMA ini 87. Saya lulus di SMA ini 87 lah. Selama saya sekolah di SMA ini untuk kegiatan menyanyi saya tetap jalan. Karena waktu itu hanya malam, Pak. Oh, iya. Jadi kegiatannya hanya malam. Jadi jarang kalau saya dapat job. Saya istilahnya sudah mulai selain keroncong saya sudah mengikuti pop, rock juga. gitu. Pop rock juga ya. Pop rock juga yang slow rock kayak gitu. Oh, di Sudah tahun mulai segitu merambah, yang memang iya. populer ya. Masih kayak gitu ya. Waktu itu kan saya tuh ada beberapa teman itu gini, masa kamu kalah, masa kamu mau nyanyi keroncong aja gitu loh, coba kamu belajar yang lain. Kemudian ada istilahnya pembimbing saya yang namanya Pak Parman ini, Endok, kamu jangan jangan terpengaruh sama lingkungan duniamu. Maksudnya dunia penyanyi itu kan ya seperti itu ya, Iya. maaf ya. Iya. Seperti itu. Jadi kamu jangan terpengaruh, kalau bisa jangan sampai merokok atau apapun, di eman gitu. Di eman suaranya, nanti kalau kamu merokok, kamu nanti suaramu pecah gitu. Jadi ya peran dari Pak Parman itu Iya, ya. dari almarhum. Kalau Pak. dari guru-guru SMA, Kalau dari guru-guru itu ya karena kegiatan saya sering malam itu sering ada job, kemudian jadwal latihan saya itu 1 minggu penuh juga, Pak. Selain itu karena saya ada keroncong, ada pop gitu, ada Mandarin juga gitu loh. Iya, jadi kayak gitu. Jadi akhirnya kebetulan di sekolah SMA PGRI 6 ini masuk pagi. ya. Iya. Jadi masuk pagi, jadi saya tuh sering telat. Oh, sering bangkong. Jadi sering telat. Ada enggak guru yang punya pengaruh, Iya, atau mungkin ada. yang pernah marah Ibu Riri karena sering terlambat? Iya. Jadi selain saya itu terlambat, saya itu sering kadang masih memakai yang tadi malam saya pakai seperti Kutek. kutek, Oh, kayak iya, kutek iya. itu. Jadi kadang kebetulan yang sering menegur saya itu Pak Aziz, Oh, almarhum Bapak Aziz. almarhum. Iya, iya. Almarhum Pak Aziz itu sering saya langsung dipanggil, Erin ke kantor, gitu lah. Ke kantor, waduh gitu. Waduh, dimarahin ini ya, saya langsung duduk berhadapan di meja beliau itu. Kamu itu selalu gitu. Selalu pakai kutek ini. Kamu itu sekolah ini gitu, ini sekolah bukan tempat apa. Jadi kamu Pak, maaf saya nggak sempat gitu. Tapi kan karena beliau itu karena tegas ya, jadi saya juga agak nggak berani gitu mau menyampaikan kenapa saya gitu. Oke. Saya kurang berani gitu loh. Waktu itu kebetulan karena itu saya itu sering Pak dipanggil sama Pak Aziz itu sering sekali. Saya sampai malu kalau ke kantor terus saya sampai malu. Kamu lagi gitu loh. Langganan ya? Iya, kamu lagi gitu sama guru-guru yang lain. Kamu Kalau lagi. selain Pak Aziz, Bu? Nah kemudian itu saya itu punya guru bahasa Indonesia namanya Bu Neni. Bu Neni. Iya, Bu Oke. Neni. Waktu itu guru bahasa Indonesia. Nah, beliau itu kebetulan meminta teman-teman, maksudnya murid-muridnya, sekarang tugasnya mengarang gitu loh. Tentang apa, Bu? Tentang apa saja kegiatan kamu sehari-hari atau tentang apapun yang kamu alami gitu. Terus saya tuh mikir,
mau ngarang apa ya? Apa ya? Iya, so, apa ya? Saya tuh kayak nggak punya pengalaman apapun gitu saya gitu. Karena saya biasa, saya cuma anak-anak biasa pada umumnya. Terus kemudian saya ingat itu, oh iya saya kan sering Dipanggil. dipanggil sering dipanggil Pak Jadi Aziz inspirasi ke ya? kantor. Kemudian coba itulah saya ceritakan, barangkali juga mungkin dengan ini beliau bisa memahami saya gitu, karena waktu di hadapan Pak Aziz itu saya nggak berani menyampaikan kenapa cerita. karena beliau memang benar-benar tegas orangnya. Jadi Mendetek. kamu itu selalu kamu, saya itu bosan gitu kan akhirnya. Jadi saya malu gitu, akhirnya di situ saya bercerita melalui karangan itu Pak. Jadi saya ceritakan kenapa saya gini karena saya itu punya kegiatan, saya itu hobi nyanyi gitu. Saya itu sebenarnya pada itu cuma hanya berdasarkan saya hobi gitu aja loh Pak. Jadi saya nggak ada belajar ilmu nyanyi atau apa, itu nggak ada. Memang otodidak saya belajar menyanyi karena saya suka di dunia itu. Nah tapi imbasnya saya sekolah sering telat, sering dimarahi Pak Aziz juga gitu. Jadi gini. Lah kemudian sepertinya sama guru saya ini Bu Neni itu kayaknya dibaca sama Bu Neni itu kayaknya dipelajari gitu ya karangan saya. Mungkin waktu itu saya pinter bahasanya itu. Menceritakan itu mungkin pinter salah satunya. Jadi salah satu punya saya itu dibaca gitu sama beliau. Akhirnya beliau mendatangi saya, kamu bisa ketemu ke kantor gitu. Saya pengen ngobrol, ada apa Bu? Tidak apa-apa, nanti istirahat ngobrol sama saya di kantor gitu. Yang namanya Bu Neni itu. Ya kemudian pas waktu istirahat saya ke sana ke kantor. Ternyata beliau tanya-tanya soal kenapa kamu kayak gini. Jadi alasanmu gitu. Jadi alasanmu kamu sering telat, pakai yang aksesoris. Dulu tuh saya kalung tuh sering dirampas. Iya dirampas. Sering dirampas sama Pak Aziz tuh. Waktu lulusan tuh pernah mau saya tanyakan kalung saya mana. Ternyata enggak. Enggak berani. Tadi akhirnya, Pak Aziz ya? Pak Aziz, Bu Neni. Mungkin ada lagi Bu? Selain Bu Neni itu yang istilahnya sejak itu beliau itu seperti mengayomi saya gitu, melindungi. Jadi istilahnya, jadi yang bisa melonggarkan, misalnya saya mau dihukum sama Pak Aziz, saya dipanggil, tapi sama Pak Aziz, ini minum teh saya minum. Gitu. Kamu sudah minum apa belum Pak? Ya sudah itu minum teh belum tak minum gitu akhirnya. Jadi selain Pak Aziz yang alhamdulillah ya karena ketegasan Pak Aziz juga, jadi saya akhirnya tahu diri gitu loh Pak. Jadi oh iya ya memang ya nggak bisa kita seenaknya gitu. Jadi istilahnya mengontrol diri saya ya karena Pak Aziz itu. Kemudian yang Bu Neni ini jadi seperti pelindung saya. Jadi kalau ada apa-apa itu Bu Neni saya besok gini gimana. Ya sudah, sebelum kamu berangkat acara itu sudah persiapkan dulu tugas-tugas, selesaikan dulu gitu. Tugas-tugas sekolah maksudnya, tugas-tugas. Jadi kamu begitu selesai acara pulang malam itu kamu sudah besok pagi sudah tinggal ngontrol lagi berangkat nggak sampai telat gitu. Jadi itu jadi ini seperti pembimbing saya kayak gitu. Kemudian ada lagi Pak Fajar itu. Pak Fajar. Ya, Pak Fajar itu sebagai guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Ya, waktu itu guru bahasa Inggris. Bagaimana beliau, karakter atau tipikal beliau? Kalau beliau itu saya sukanya itu beliau itu yang kayaknya paham gitu loh dunia remaja. Guru gaul lah. Iya kayak gitu loh Pak. Jadi enak kita jadi seperti teman, seperti guru gitu. Jadi kita bebas gitu loh, mau Pak gini gitu. Beliau itu enak gitu loh, bisa menanggapi nggak pakai emosi gitu. Wah. Nah itu Pak. Jadi selama di PGRI 6 punya guru-guru yang berkesan, bermanfaat, menjadi pegangan hidup lah. Iya. Kalau sekarang ke dunia nyanyi, alirannya apa aja Bu yang bisa Bu? Mungkin Sobat Blangkoner suatu saat berminat. Tapi sudah tua. Berminat suaranya. Oke Bu, apa aja Bu? Kalau saya tuh masih keroncong masih. Oh keroncong. Itu masih. Terus cuman kalau sekarang keroncong kan sudah diperbarui ya Pak, istilahnya keroncong modern itu. Keroncong modern itu saya masih istilahnya masih aktif di keroncong. Kemudian ya pop itu Indonesia, lagu oldies Indonesia ya lagu barat gitu. Kemudian juga saya Mandarin juga. Wah ini guys, Sobat Blangkoner Mandarin ini bisa ini. Sebentar lagi Imlek ini. Sudah ada job? Alhamdulillah. Nanti
kontak di nomor WA ya. Oke. Di bawah ini ya Sobat Blangkoner. Barangkali kalau ada sobat Blangkoner mau Mendengarkan suaranya. mau mengejob saya. Mengecap saya, cep. Monggo. Oke, Bu Ririn, Ya. tadi sudah banyak diceritakan perjalanan dan pada kesempatan ini bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru atau kepada teman-teman sealumni PGRI 6. Monggo. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMA PGRI 6 ini yang sudah membesarkan saya sampai seperti ini. Terima kasih sekali. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru karena di zaman saya waktu masih sekolah itu sampai sekarang banyak yang sudah almarhum. Iya. Sudah banyak yang almarhum, tapi saya masih mengingat jasa-jasa beliau. Kemudian sekarang juga saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Diah sebagai kepala sekolah SMA sekarang. Jadi kepala sekolah SMA PGRI 6 sekarang itu dipegang oleh Bu Diah. Diah. Keren, boys. Iya, betul. Keren boys, dan ini wis pokoknya. Ya nanti anu ya, reuni lagi ya. Iya, kebetulan kemarin tahun 2022 itu saya sebagai ketua penyelenggara untuk reuni akbar mulai alumni 86 sampai dengan alumni 2022. Yes. Itu. Jadi alhamdulillah sudah istilahnya ternyata masih sambung gitu Masih sama sambung alumni ya, masih Sambung sambung dulur. seduluran tuh masih sambung. Dan kebetulan ini juga sudah banyak yang di luar sana teman-teman kita Luar ya, negeri. di kelas kita itu iya masih Nah. ada banyak, ada yang di Kanada, halo Waduh, Kanada. Kemudian ada yang di Singapura. Waduh, Singapura. Ada yang di Singapura. Terus mana, Bu? juga. Terus ada yang di mana Taiwan, ada Taiwan. Taiwan, ada yang di Taiwan juga. Ada beberapa. Itu yang saya tahu sih. Tapi Yes. ya alhamdulillah semoga untuk SMA PGRI semoga selalu Eksis. tetap jaya, masih eksis sampai selamanya. Amin. Dan saya sebagai alumni, saya tetap mendukung apapun kegiatannya seperti ini. Saya dimintai tolong, Mudia ya nggak apa-apa lah untuk SMA PGRI 6, saya selalu bersedia. Ini acara mendukung. mendadak yang luar biasa, memang kesempatan emas. Baik Sobat Blangkoner, nanti jika berminat mengundang suaranya Mbak Ririn, nomor WA di bawah ini ya. Baik, semoga bermanfaat, menambah wawasan, menginspirasi dan menyambung tali silaturahmi alumni PGRI 6 Malang. Tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe dan share. Tetap semangat Bu Ririn. Semangat. Terima kasih ya.